Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Amin ini. Tentunya yang pertama kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita pada setiap pada maghrib pada malam Kamis ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga dilimpahkan kepada seluruh keluarganya dan semua hambanya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, mohon maaf, 1 minggu yang lalu saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan pada 1 minggu sebelumnya kita baca masuk pada bab 15 terkait tentang sholat jenazah dan hukum yang berkaitan dengan jenazah. Dulu ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sampaikan bahwa janaiz itu jamak dari janazah atau jinazah. Janazah itu sebutan bagi jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia. Jinazah itu sebutan untuk alat yang dipakai untuk mengusung jenazah. Jadi jinazah itu sebutan untuk kerandanya. Janazah itu sebutan untuk jenazahnya. Sehingga sebenarnya kalau kemudian dikembalikan pada penyebutan sebagaimana yang dikenal oleh para ulama, ada perbedaan antara janazah dan jinazah. Janazah itu adalah orangnya, jinazah itu alat yang dipakai untuk mengusungnya atau kerandanya. Ini dulu yang pernah kita baca bersama. Perkara yang seyogianya bagi setiap mukmin untuk selalu mengingatnya adalah mengingat tentang kematian. Kenapa kita diperintahkan untuk banyak mengingat tentang kematian? Ini hikmahnya adalah agar kita punya persiapan dengan bekal amal soleh sebelum kematian itu datang. Ini kenapa kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan,
aktsiru dzikri an hatimul ladzat. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan semua kenikmatan. Dan yang melenyapkan semua kenikmatan itu adalah kematian. Karena ketika kematian itu datang, maka kenikmatan itu akan hilang semuanya. Yang berikutnya, ibu bapak para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama tentang hukmu ghuslul mayyiti wa kaifiyatih, terkait tentang hukum memandikan jenazah dan tata cara memandikannya. Yang pertama, hukumnya ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan jenazah ini hukumnya adalah wajib. Artinya ketika ada sesosok jenazah, ada orang mukmin yang meninggal dunia, maka harus ada orang yang memandikannya. Ketika tidak ada seorang pun yang memandikannya, maka orang-orang yang ada di kanan kirinya dari kalangan orang mukmin semuanya berdosa tanpa kecuali, ketika tidak ada seorang pun yang mau untuk memandikannya. Oleh karenanya, tidak sedikit di antara para ulama yang kemudian menghukumi bahwa memandikan jenazah itu hukumnya adalah wajibun kifayatun, wajib kifayah, sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi jika sudah ada yang melakukan, maka yang tidak melakukannya tidak berdosa. Itu yang dinamakan wajib kifayah atau fardu kifayah. Sehingga ketika ada seseorang meninggal dunia, ada orang mukmin meninggal dunia, kemudian ada beberapa orang yang sudah memandikannya, maka orang-orang yang tidak turut memandikannya maka tidak terkenai dosa, karena memandikan jenazah sudah ada yang melaksanakannya. Li'amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bih, ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mukhrimi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ketika ada orang muhrim, ya, muhrim itu orang yang sedang menjalani ihram. Ini sekali lagi di tempat kita penyebutannya sering kebolak-kebalik, ya. Kui dudu muhrime. Muhrim itu artinya orang yang sedang menjalani ihram. Tandanya kalau laki-laki sedang mengenakan kain ihram, baik untuk umroh maupun untuk haji. Kalau kemudian saudara yang masih ada pertalian nasab, itu dalam bahasa agama sering disebut dengan istilah mahram. Itu oke, dudu mahrome, ya. Tetapi di tempat kita sudah kadung terbiasa kai dudu muhrime. Padahal muhrim itu sebenarnya orang yang sedang menjalani ihram. Nah, dulu pada zaman Nabi, ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam keadaan ihram, kemudian waktu itu waqasathun naqatahu, ada seseorang sahabat yang sedang dalam keadaan ihram, kemudian ia terjatuh dari untanya. Barangkali ketika dalam perjalanan, atau barangkali ketika sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Boleh enggak tawaf mengelilingi Ka'bah itu menaiki unta? Ya, kalau sekarang enggak boleh. Ya, pasti diberendang oleh apa? Oleh askar,
ya. Tetapi sebenarnya diperbolehkan. Kenapa? Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, menceritakan dalam hadis sahih, itu disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, dalam sarahnya Taisiril Alam, kemudian dalam sarahnya Ihkamul Ihkam, kemudian dalam kitab Al-Afham disebutkan bahwa dulu Nabi ketika haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah, karena setelah itu di tahun berikutnya Nabi sudah meninggal dunia. Karena itu haji yang terakhir, maka para sahabat kaum muslimin yang ikut menunaikan ibadah haji jumlahnya banyak sekali. Banyak di antara mereka yang ingin melihat satu, seperti apa tata cara tawafnya Nabi. Ada yang lain yang ingin ikut tawaf dan ikut haji hanya sekedar ingin melihat seperti apa toh wajahnya Nabi, kan gitu. Kalau ada artis ke Temanggung ampun do jubul-jubul arek weruh rupane sing asli. Maka ketika Nabi haji wada, itu jumlah kaum muslimin yang ikut haji banyak sekali. Maka supaya orang-orang tidak saling menghalangi untuk melihat sosok fisiknya Nabi, maka pada waktu itu Nabi tawaf dengan mengendarai unta. Itu di haji wada. Jadi Nabi itu ketika tawaf haji wada dengan mengendarai unta. Dan karena Nabi tidak ingin mencelakai banyak orang, maka Nabi ketika istilam itu menyentuh Hajar Aswad, memulai tawaf itu disunahkan mencium Hajar Aswad jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, mengusap dengan tangannya. Itu grade yang kedua. Kalau itu tetap tidak memungkinkan, maka dengan isyarat telapak tangannya ke arah Hajar Aswad. Boleh setelah itu lalu mencium tangannya yang diarahkan ke Hajar Aswad tadi. Begini kemudian begini, bukan kebalik. Begini terus begini, bukan. Nah, kalau itu lain ya. Kalau begini, nah itu beda ya. Ini istilahnya begitu. Nah, Nabi ketika haji wada itu tawafnya dengan mengendarai unta. Dan Nabi memakai tongkat yang ujungnya mengkeluk. Jadi memang dari dulu kebanyakan tongkat itu ujungnya mengkeluk. Jadi Nabi membawa tongkat mengkeluk itu, dan ketika istilam yang mestinya mengusap Hajar Aswad, Nabi cukup mengisyaratkan dengan tongkatnya. Di riwayat yang lain Nabi menyentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad. Kenapa? Orang-orang yang ada pada waktu itu berdesak-desakan. Ini ibu bapak sebagai satu dalil bahwa ketika ada seseorang melaksanakan tawaf dalam kondisi tidak mampu untuk berjalan, maka menggunakan alat bantu itu hukumnya adalah boleh dan sah. Baik alat bantu yang didorong, kursi roda. Karena saya pernah mentawafkan seseorang kondisi sakit, kita tawafkan dengan kursi roda, kemudian turun dari lantai 3, kita surung sampai ke hotel, kemudian kita dorong sampai di hotel rebahan karena awake saya. Atau dengan apa? Kalau di Masjidil Haram itu di lantai yang ketiga. Lantai ketiga bisa dicatat itu. Lantai yang ketiga itu ada skuter matic. Itu bisa dipakai untuk tawaf. Bagi yang tidak mampu menjalaninya jangan berjalan kaki. Dan itu tidak bayar. Syaratnya bisa berbahasa Arab leh nembung, kan gitu. Nek mboten nggih pripun leh nembung. Kul ya ayyuhal kafirun. Wah, makanya malah dipentungi niku malah nyebut wong kafir gitu. Jadi dengan itu di lantai yang ketiga itu skuter matic itu jadi nyaman.
skuter listrik ya berputar itu kalau dulu itu di lantai yang ketiga. Ada penjaganya, masuk pintu yang dekat dengan tower Zam-Zam, hotelnya ada tugu jamnya itu, kemudian masuk lewat pintu yang sebelah kanannya, langsung naik ke lantai yang ketiga, ada penjaganya, lalu nembung ingin pakai skuter metik, maka itu hukumnya sah. Kenapa? Nabi pernah tawaf dengan mengendarai seekor unta. Ini bahkan juga dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu sebenarnya hukumnya tidak najis. Apa alasannya? Kalau kemudian kotoran itu najis, tidak mungkin Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah dengan mengendarai seekor unta. Tetapi tetap kotor. Terus kalau begitu kita sholat kelambine kena mbelek lencong apa sah? Ya nanti dulu, ojo emosi dengar itu kan itu. Artinya karena sholat itu kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, jangankan kotoran, ada noda di badan saja, di pakaian saja, mestinya harus kita ganti. Sebab apa? Sedang akan menghadap Allah. Wong ajeng kondangan, atau pakai jilbab, ibu-ibu, terus enten apa namanya? Ada kotorannya di sini itu pasti akan diganti. Ya, tarik rene, habis gitu tarik ini lagi. Jilbabnya tarik maju, tarik mundur, maju lagi, mundur lagi, itu kan ibu-ibu macak kan ngoten. Nek bapak-bapak ngoten karo mlaku karo koplo menceng niku dadi mawon ya. Nah, karena salat itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya, meskipun tidak najis tetapi tetap harus kita hilangkan. Nah, kembali kepada hadis bahwa pada saat Rasulullah dan para sahabat dalam kondisi ihram, ada seorang sahabat yang jatuh dari untanya. Kemudian ketika jatuh dari untanya, kemudian ternyata sahabat itu lehernya patah. Jadi tidak tahu kenapa, bagaimana kronologi jatuhnya. Jatuh dari unta, kemudian lehernya patah. Lalu Nabi melihat setelah lehernya patah, ternyata sahabat ini kemudian meninggal dunia. Maka Nabi kemudian mengatakan, irsiluhu bima'in wasidrin. Nabi mengatakan apa? Mandikanlah ia bima'in, dengan menggunakan air, wasidrin, yang dicampur dengan daun bidara. Saat itu barangkali sabun tidak sebanyak zaman sekarang. Maka kemudian Nabi memerintahkan irsiluhu, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Ini difahami oleh para ulama sebagai dalil bahwa memandikan jenazah itu hukumnya adalah wajib. Artinya kalau ada orang mukmin yang meninggal dunia, harus ada orang yang memandikannya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibnatihi, terkait tentang putri beliau Zainab, yang bernama Zainab radhiyallahu anha, yang ketika itu putrinya meninggal dunia. Ibu bapak, Rasulullah SAW itu termasuk cobaan di dunianya luar biasa dahsyatnya. Beliau punya putra 7, yang 4 laki-laki, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Siapa saja namanya? PR. Ya. Nah, di antara putra-putra Nabi itu ya, yang tetap masih hidup hingga Nabi meninggal dunia itu hanya Fatimah. Selain Fatimah
mendahului Nabi sebelum Nabi meninggal dunia. Jadi cobaannya luar biasa. Kagungan putra 7, 6 meninggal dunia. Yang meninggal dunia setelah Nabi meninggal itu hanya Fatimah. Maka ketika Zainab putri beliau meninggal dunia, Rasulullah mengatakan irsilnaha salatan, mandikan Zainab ini salatan sebanyak 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Yang ini perintah Nabi supaya pada waktu itu ya kaum muslimah untuk memandikan Zainab. Ketika itu ini difahami oleh para ulama tentang hukum wajibnya memandikan jenazah. Wa huwa fardun kifayatun ijma'an, dan memandikan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah menurut ijma'an, kesepakatan seluruh para ulama. Jadi termasuk hukum ijma' di antara para ulama itu adalah tentang terkait fardu kifayahnya memandikan jenazah. Sepakat di antara para ulama, mereka berpendapat bahwa memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, sesuatu yang harus, tetapi ketika sudah ada yang melakukan, maka yang tidak melakukannya tidak berdosa. Yang kedua, kaifiyatul husli, bagaimana cara memandikannya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Dalam kitab ini, pengarang kitab ini rahimahullah mengatakan yanbaghi ayyakhtara litaghsilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Beliau mengatakan seyogianya ketika ada seorang mukmin meninggal dunia, yang memandikannya dipilih orang yang thiqah. Apa thiqah itu? Orang yang amanah, bisa menjaga rahasia. Jangan kemudian habis memandikan jenazah melihat aib pada kondisi fisik jenazah itu, lalu setelahnya dibicarakan pada orang-orang. Kayak kita, kayak tak dusi kita, dengkule kita, diceritakan. Terus drijine kita diceritakan. Orang yang punya tabiat seperti itu sebaiknya jangan diikutkan memandikan jenazah. Karena yang memandikan jenazah itu dipilih siapa? Orang yang thiqah, orang yang amanah. Kemudian adlun, orang yang adlun, orang yang adil, artinya apa? Orang yang soleh, orang yang amanah, orang yang soleh, arifun bi ahkamil ghusli, dan tidak kalah pentingnya adalah dia memang tahu tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Itu yang diutamakan. Jadi ketika memandikan jenazah itu ya dipilihlah orang-orang yang memang amanah, orang yang thiqah. Supaya apa? Dia bisa menjaga rahasia jenazah itu. Sebab orang mukmin itu kehormatannya tetap harus dijaga hayyan wa mayyitan, baik di kala hidupnya maupun ketika sudah meninggal dunia. Jadi kehormatan orang mukmin itu tetap harus dijaga, baik di kala ia masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Maka ketika ada seorang meninggal dunia, seyogianya orang yang memandikan itu adalah orang yang thiqah, orang yang amanah, tidak suka atau tidak punya kebiasaan mengumbar aurat orang lain, tidak suka mengumbar aib orang lain. Orang yang amanah, orang yang soleh atau solihah,
dan dia memang tahu hukum atau tata cara memandikan jenazah, memang betul-betul tahu, tidak waton, karena ini bagian dari ibadah. Wa yuqaddimu fit taghsilil wasi. Kalau diurutkan begini, yang pertama yang didahulukan untuk memandikan jenazah itu adalah orang-orang yang memang diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia itu, supaya ketika ia meninggal dunia dialah yang memandikannya jika ada. Apakah ada? Ada dan banyak. Ada dan banyak. Biasanya kalangan khusus, ya, kalangan khusus para kiai itu sering berwasiat. Kalau nanti saya meninggal dunia, nanti kamu yang mandikan saya ya. Kalau ada seseorang yang berwasiat ketika meninggal nanti meminta fulan nanti yang memandikan saya, maka dialah yang paling pertama didahulukan berhak untuk memandikan jenazah. Al-wasi, orang yang diberi wasiat. Summa, kemudian setelah itu baru al-aqrabu fal-aqrab. Setelah itu baru kerabatnya, dari yang terdekat, kemudian yang agak dekat, kemudian yang tidak begitu dekat. Itu urutannya. Orang lain nanti dulu. Yang paling berhak atau yang diutamakan memandikan jenazah itu yang pertama, ya, ranking pertama atau kemudian lapis pertama, ring pertama itu yang diberi wasiat. Atau yang kedua, setelah itu siapa? Al-aqrabu fal aqrab, para kaum kerabat, ya, yang punya hubungan kekerabatan. Bisa jadi anaknya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi bapaknya, bisa jadi ibunya. Itu al-aqrab. Kal abbi, seperti bapak. Yang terdekat itu, kalau seseorang meninggal dunia, yang terdekat itu adalah bapaknya. Kemudian wal jadd, berikutnya adalah kakeknya. Kemudian wal ibn, lalu baru anaknya. Itu urut-urutannya. Bapak nise, lalu kakeknya, lalu baru anaknya. Itu urutan-urutannya. Idza kanu arifina bi ahkamil ghusli, dengan catatan jika orang-orang ini memang tahu tata cara memandikan jenazah. Itu catatannya. Ranking pertama yang diberi wasiat. Tentunya kalau orang diberi wasiat itu tentu dia akan toto-toto untuk tahu tata cara memandikan jenazah. Kalau itu kemudian tidak ada, maka siapa? Ring keduanya adalah kerabatnya, bisa bapaknya, bisa kakeknya, bisa anaknya, dengan catatan dia memang tahu tata cara memandikan jenazah. Kalau tidak tahu tata caranya, jangan menjadi pelaku utama, menjadi pembantunya saja, ewang-ewang. Kalau memang tidak tahu tata cara memandikan jenazah, karena itu ada fikihnya. Jadi urutannya demikian. Wa illa, ya, wa illa qaddama ghairahum mimman huwa alimun bidzalik. Jika tidak ada orang yang diwasiati untuk memandikan jenazah, pertama. Yang kedua, kerabatnya tidak ada yang tahu. Ora ono sing ngerti, ora ono sing bisa cara memandikan jenazah. Kalau memang tidak bisa, jangan memaksakan diri, karena ini hukum. Seringnya itu karena hubungan kekerabatan itu mengalahkan syariat, itu yang sering. Kalau memang tidak tahu tata caranya, jangan menjadi pelaku utama, tetapi menjadi pelaku yang apa? Yang tidak utama. Artinya itu apa? Membantu, tidak menjadi pelaku utama. Kalau itu tidak ada, baru wa illa qaddima ghairahum mimman huwa alimun bidzalik. Kalau itu tidak ada, baru orang lain yang memang tahu tata cara memandikan jenazah.
ringking itu dipegangi sehingga di masyarakat tidak terjadi tidak terjadi persoalan. Karena kalau tidak dipahami, jelas-jelas keluarganya ada yang bisa memandikannya, mentang-mentang dia tahu ingin sabotase. Kudu sing ngedusi aku, wong aku ki sing ngerti. Padahal keluarganya ada yang tahu. Mestinya tidak demikian peringkingannya. Kecuali kalau keluarganya mempersilahkan, monggo ingkang biasanipun ngedusi kawula suwun supados ngedusi mangke keluarga ingkang derek cawe-cawe mbiyantu. Nah, sudah clear. Kenapa itu perlu disampaikan? Karena barangkali terjadi di suatu tempat rebutan dalam pengurusan jenazah. Kenapa? Mohon maaf. Kadang karena beda organisasi sama, nanti siji gendirone itu jadi panjang ya. Organisasinya sama, cuma nopo partainya beda. Nah, ini maka seperti ini perlu menjadi sebuah pertimbangan. Kalau dari peringkingan itu, pertama memang yang diberi wasiat, yaitu yang didahulukan. Kalau tidak ada, ya kerabatnya, asal mereka tahu tata cara memandikan jenazah. Kalau memang tidak ada, baru kemudian orang lain. Yang orang lain ini memang dia punya kemampuan tahu tata cara memandikan jenazah. Kemudian dikatakan warrajulu yaghsiluhur rijal. Lalu catatan, kalau yang meninggal itu adalah orang laki-laki, maka yang memandikannya harus kaum laki-laki. Ini catatan. Kalau yang meninggal itu orang laki-laki, jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikannya juga laki-laki. Yang kadang terjadi di masyarakat, enggak, lanang wedok campur ngedusi jenazah. Mestinya itu dihindari. Kalau yang meninggal itu orang laki-laki, jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki. Wal mar'atu taghsiluhan nisa. Kalau yang meninggal itu kaum wanita, maka yang memandikannya juga kaum wanita. Mestinya begitu. Kalau yang meninggal laki-laki, yang memandikan laki-laki. Kaum perempuan minggir, bisa membantu di tempat yang jauh. Kalau yang meninggal itu perempuan, yang memandikan perempuan. Ane mboten ngerti tata carane, tetap jadi pelaku utama. Yang laki-laki mungkin dibalik takbir, dinganu kuwe se, dingene, jur dingene, lama-lama akan bisa. Jangan sampai terjadi yang meninggal perempuan yang memandikan laki-laki. Itu tidak boleh. Kenapa? Melecehkan kehormatan jenazah. Sekali lagi, orang yang meninggal dunia itu punya kehormatan. Seorang mukmin itu kehormatannya harus dijaga hayyan wa mayyitan, baik dikala hidup maupun dikala sudah meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, seorang wanita meninggal dunia, yang memandikan kaum wanita. Itu upaya untuk tetap menjaga kehormatannya. Kalau yang meninggal itu kaum wanita, yang memandikan laki-laki, itu sama dengan mencampakkan kehormatannya. Walikulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar. Kecuali pada setiap pasangan suami istri, pada setiap pasangan suami istri boleh untuk saling memandikan di antara mereka. Itu yang boleh. Yang boleh berbeda jenis itu hanya pasangan suami istri. Selain itu yang berbeda jenis tidak boleh. Meskipun anak dengan orang tua dengan anaknya. Yang meninggal ibunya, kemudian yang memandikan anaknya yang laki-laki, tidak boleh mestinya. Yang meninggal bapaknya, anak perempuan ikut memandikannya, mestinya tidak boleh. Karena yang boleh berbeda jenis bagi yang sudah balik itu hanya suami dengan istrinya, ya, atau istri dengan suaminya. Itu yang boleh lintas gender, yang lintas jenis kelamin.
Farrajulu yaghsilu zaujatahu, maka boleh seorang suami memandikan istrinya. Wal mar'atu taghsilu zaujaha, dan juga boleh seorang wanita, seorang istri memandikan suaminya. Itu boleh, khusus ketika berbeda jenis. Yang dibolehkan itu hanya kaum laki-laki perempuan, yaitu dengan antara suami dan istrinya, pasangan hidupnya. Walikulli minar rijali wan nisa'i taghsilul atfali duna sinnus sabi'ah. Lalu pada setiap kaum laki-laki boleh memandikan kaum perempuan. Kaum perempuan boleh memandikan laki-laki jika jenazah itu usianya belum mencapai 7 tahun. Nah, ini yang kedua yang boleh. Jadi ya, jenis kelamin yang berbeda yang boleh memandikan itu satu, hanya suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, kalau jenazahnya sudah balik. Tetapi kalau jenazah itu anak-anak belum sampai usia 7 tahun, 5 tahun meninggal, 4 tahun meninggal, maka jika yang meninggal itu anak-anak dengan jenis kelamin perempuan, maka boleh kaum laki-laki ikut memandikannya. Misalnya orang tuanya atau adiknya atau kakaknya. Atau ketika yang meninggal itu anak laki-laki 5 tahun meninggal dunia, lalu kakak perempuannya ikut memandikannya, boleh ketika usianya belum mencapai 7 tahun. Tetapi di usia lebih dari itu, lebih-lebih sudah usia balik, maka jenazah perempuan mestinya dimandikan oleh kaum perempuan. Jenazah laki-laki mestinya dimandikan oleh kaum laki-laki, mestinya seperti itu. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana au imra'atin, ya, taghsilul kafiri. Lalu tidak boleh orang muslim laki-laki atau perempuan ikut memandikan jenazah orang-orang yang di luar kaum muslimin. Nah, ini menjadi catatan untuk kehati-hatian. Jadi kalau yang meninggal itu di luar kaum muslimin, ya mestinya orang muslim tidak perlu ikut memandikannya. Itu kan toleransi. Enggak, itu masuk dalam rangkaian ibadah. Kita bisa membantunya. Bantu bagaimana? Nyepake embere, ngileke airnya, ikut menyiapkan penerangannya, ikut menyiapkan batas ataupun tabir untuk memandikannya. Itu batas toleransinya. Adapun memandikannya diwakilkan oleh mereka yang seagama. Yang di luar agama, kalau mereka itu bukan orang muslim, maka kita ya dihindari untuk ikut memandikannya. Bentuk toleransinya dicukupkan dengan membantunya, nyepak-nyepak ke embere, banyune, sabune, ngileke banyune, kemudian menyiapkan penerangannya, menyiapkan tabirnya. Itu bagian dari toleransi yang kemudian ditolerir oleh syariat. Wala hamala janazatahu wala takfinahu wala salatu alaihi walau kana qoriban kal abdi wal ummi. Dan kemudian tidak perlu ikut mengkafaninya, apalagi mensolatkannya, karena memang bukan orang muslim. Walau kana qoriban, meskipun yang meninggal itu bukan orang muslim, meskipun dia itu qoriban, kaum kerabat, kal abi wal ummi, meskipun itu ayahnya atau ibunya. Berat niki, teorinya gampang, bacanya gampang, cak-cakane angel jika terjadi seperti itu. Maka saya pernah punya jamaah pengajian, kebetulan orang tuanya ya agamanya beda dengan anaknya. Hampir setiap ketemu saya nangis
Dan selalu mengatakan, Ustaz tolong doakan bapak saya masuk Islam kembali. Dulu pernah Islam, kemudian keluar, kemudian ya setelah keluar si anak ini selalu kalau di pengajian, habis pengajian selalu nyapa, salam, dan selalu Ustaz minta doanya nggih bapak saya kembali pada Islam insyaallah. Kenapa? Saya yakin dan paham anak ini akan mendapatkan pukulan luar biasa jika ketika orang tua meninggal dunia dalam keadaan bukan muslim, kan menjadi sesuatu yang itu akan menyiksa hati. Tapi alhamdulillah qadarullah atas izin takdir Allah Ta'ala, kedua orang tuanya yang bergantian, ibunya dan bapaknya meninggal dunia dalam keadaan sudah kembali pada agama Islam. Dan dia cerita, itulah puncak kebahagiaan ketika saya melihat bapak saya sudah masuk Islam ketika beliau meninggal dunia, sehingga saya bisa melakukan seperti apa yang saya yakini. Itu akan menjadi berbeda jika ketika meninggal dunia orang tuanya tadi dalam keadaan belum masuk kembali ke agama Islam, sehingga yang dilakukan pasti akan terbatas. Maka ia bersyukur ketika orang tuanya meninggal dunia sudah kembali kepada ajaran Islam, karena memang mestinya demikian. Kalau ada orang di luar Islam meninggal dunia, kita ikut membantunya tanpa masuk pada ranah-ranah bagian dari ritual ibadah, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, meskipun itu adalah orang tuanya atau kaum kerabatnya, karena itu sudah berada pada bagian ranah-ranah agama. Kemudian dikatakan wa yustaratu ayyakunal ma alladhi yaghsilu bihil mayyit tahuran mubahan. Disyaratkan air yang digunakan untuk memandikan mayat itu airnya suci, wa mubahan, dan airnya mubah. Mubah itu statusnya jelas, bukan air curian, gitu. Bukan air yang suci tapi tidak mensucikan, koyok banyu degan misalnya, air teh ditusing ke wedang kopi misalnya kan. Jadi airnya itu harus suci, jelas kesuciannya, wa mubahan, status airnya juga jelas. Wa yaghsila fi makanin masturin, dan dimandikan pada tempat yang tertutup. Ini catatan. Jadi disyaratkan ketika memandikan itu airnya harus air yang suci. Mubahan, statusnya air yang mubah. Wa yaghsila fi makanin masturin, lalu jenazah itu dimandikan pada tempat yang tertutup. Insyaallah di tempat kita sudah sering seperti itu, ya. Masing-masing wilayah pemerintahan sampai terkecil RT RW biasanya perangkat itu sudah ada, ya, sehingga ada untuk memandikannya, ada tabir, teratak kecil, tabir, peranti untuk memandikan. Dan ibu bapak, ini penting yang saya garis ini penting sekali. Wala yanbaghi khuduru man la'ala qadlahu bitabsilil mayyit, dan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan memandikan jenazah sebaiknya menjauh. Orang-orang yang tidak ikut cawe-cawe dengan memandikan jenazah sebaiknya menjauh. Tidak usah ngintip barang. Kalau dia ngintip perlu diingatkan, perlu diingatkan. Ya, jadi pemegang kendali masyarakat perlu untuk tegas dalam ini. Kenapa? Ngawikani itu apa? Antisipasi kalau ada sesuatu pada jasad jenazah itu
yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Menyangkut itu aib, lalu kemudian ada yang melihat, lalu diceritakan banyak orang. Itu yang jangan sampai terjadi. Maka dikatakan di sini, wala yanbaghi hudura man la alaqatun lahu bitafsilil mayyit. Tidak seyogyanya orang-orang yang tidak ada kaitannya, orang-orang yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan memandikan jenazah kok melu ngrubung, itu sebaiknya disuruh minggir, ya, suruh minggir. Itu perlu peran tokoh masyarakat untuk antisipasi itu supaya apa? Tadi yang menjadi catatannya, jangan sampai kalau ada sesuatu yang menyangkut persoalan-persoalan rahasia pada jasad jenazah itu supaya aman dan tidak menjadi bahan pembicaraan. Karena apa? Karena seorang mukmin itu kehormatannya tetap harus dijaga hayyan wa mayyitan, baik dikala mereka hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Ibu bapak, wasifatul ghusli dan tata cara memandikan jenazah secara simpel insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini karena sudah masuk waktu Isya, terkait tentang sifat atau kaifiyah tata cara simpel ringkas memandikan jenazah. Mudah-mudahan dan insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Sekian dan demikian yang kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan semoga Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nanti setelah tata cara ini kita baca supaya nyambung.